Halo saudara-saudaraku semua, apa kabar? Semoga saudara pada hari Selasa ini dalam kondisi yang baik, yang sukacita, karena berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dan berdoa bersama. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan serta perenungan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kehidupan kami terjadi hari ini adalah karena inisiatif atau prakarsa dari-Mu. Malam ini kami ingin merenungkan tentang inisiatif yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Secara khusus di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu kami memohon ketenangan agar sabda-Mu menguasai seluruh tubuh dan jiwa kami. Amin. Saudara-saudara semua, saya mengajak kita merenungkan sabda Tuhan dari kitab Injil Matius, Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat 24. Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Bagi saudara-saudara yang berkesempatan untuk membuka Alkitabnya, entah itu Alkitab elektronik maupun Alkitab yang buku, mari kita membacanya bersama-sama. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara pasti mengenal bahwa nats ini sering kita gunakan atau kita baca untuk menjadi nasihat bagaimana ketika kita memiliki pergumulan dalam arti pergumulan relasi dengan saudara kita. Nah, saudara-saudara semua, biasanya tidak ada ketika orang berseteru begitu ya, jarang sekali ada orang yang mau lebih dulu mengakui kesalahannya. Secara spontan begitu ya, setelah bertengkar langsung untuk meminta maaf. Nah, begitu pula terjadi apalagi jika terjadi pergumulan, percekcokan, perselisihan, permasalahan di dalam keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat gitu ya. Hubungan kita dengan keluarga biasanya karena saking lebih erat, maka justru hal-hal seperti itu, gengsi itu tinggi sekali. Nah, bagi kita ketika kita berantem, berselisih paham dengan keluarga kita, rasanya akan lebih mudah untuk menimpakan seluruh kesalahan itu pada orang lain atau pada anggota keluarga kita yang lainnya. Apapun yang terjadi, kita ingin mereka yang datang lebih dahulu untuk meminta maaf kepada kita. Atau kalau tidak ada inisiatif dari pihak lawan atau dari anggota keluarga kita yang berselisih itu, ya kita lebih pilih daripada suruh datang minta maaf, mendingan kita mendiamkan atau menghindari. Bahkan kita lebih memilih untuk menghukum mereka dengan suatu cara karena perselisihan itu. Nah, saudara, jika kita ingat kisah dalam Kejadian gitu, Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa untuk yang pertama kalinya, mereka juga saling melemparkan kesalahan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, Adam bahkan menyalahkan Tuhan karena memberikan Hawa
sebagai istrinya, sampai akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa. Nah, saudara, meskipun demikian, Allah tidak mengutuki manusia. Bahkan Allah lah yang malah merencanakan suatu cara agar Allah dapat memperdamaikan diri dengan manusia. Jadi akibat dosa itu kan hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak, tetapi Allah duluan yang merencanakan suatu cara agar bagaimana hubungan manusia dengan Allah yang tadinya rusak bisa pulih kembali. Allah yang berinisiatif, Allah yang berprakarsa. Inisiatif atau prakarsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan artinya upaya atau tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang. Di prakarsa atau inisiatif itu sesuatu tindakan. Jadi aktif dan mula-mula pertama kali dimunculkan oleh seseorang. Dalam kisah manusia jatuh ke dalam dosa, jelas bahwa manusia yang telah melakukan kesalahan. Tetapi di sana kita melihat Tuhan yang sama sekali tidak bersalah, Ia merelakan diri, Ia berinisiatif untuk turun ke dunia. Dia mengambil langkah pertama untuk merangkul manusia kembali ke dalam keluarganya. Keluarga, kita maksudnya keluarga Allah, begitu ya. Karena tindakan Allah itu yang tidak mementingkan diri inilah manusia yang seharusnya menerima penghukuman dapat memperoleh keselamatan. Hubungan antara kita dengan Allah pun terpulihkan. Nah, saudara-saudaraku, berkaca dari kisah ini tentang perselisihan, perseteruan, argumen antara Allah dengan manusia yang terjadi pada masa mula-mula. Kita belajar bahwa Tuhan telah lebih dulu menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak menunggu-nunggu orang lain datang kepada kita. Jangan mengharapkan orang lain datang lebih dulu kepada kita. Ketika kita mengalah, ketika kita menghampiri lebih dulu, ketika kita datang berinisiatif, itu bukan berarti kita kalah. Pribadi kita pun semakin menyerupai karakter Kristus. Tindakan atau inisiatif kita, prakarsa kita untuk memulai lebih dulu, itu adalah sebuah tanda bahwa kita dewasa dan matang. Ketika kita berargumentasi, memiliki pergumulan dengan sesama, inisiatif atau prakarsa kita untuk meminta maaf, itu bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kematangan. Allah menghendaki agar kita menikmati kebersamaan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam suatu keluarga. Jangan sampai apa yang penting bagi kita menyingkirkan apa yang terpenting bagi kebahagiaan keluarga kita. Saudara-saudara, jikalau hari ini saudara masih punya pergumulan, perselisihan dengan anggota keluarga yang lain, karena ini adalah momentum bulan keluarga di bulan Oktober, ini adalah momentum yang baik untuk kita memperbaiki relasi, belajar lagi tentang keluarga, maka marilah saya mengajak untuk saudara yang memiliki pergumulan dengan anggota keluarga yang lain, mari kita berinisiatif untuk saling memaafkan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa keberadaan diri kami di dunia ini tidak sekadar untuk kepentingan diri kami sendiri.
Kami sungguh menghayati bahwa Engkau menginginkan kami ada di dunia ini untuk membawa kebaikan bagi dunia ini. Oleh sebab itu, tolonglah kami untuk selalu berinisiatif melakukan kebaikan-kebaikan bagi sekeliling kami, secara khusus bagi keluarga kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang sedang berupaya secara terus-menerus untuk memperbaiki relasi dan keharmonisan di tubuh keluarga mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang mendambakan rezeki yang cukup dalam bentuk pekerjaan. Kehadiran kami juga berdoa untuk keluarga yang bergumul dengan kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkenan mencukupkan segala yang mereka perlukan tepat pada waktunya. Ya Tuhan, kami hendak beristirahat, biarlah kasih pemeliharaan Tuhan menemani kami malam hari ini. Amin. Saudaraku semua, demikianlah Bersatu Hati dalam Doa edisi Selasa 12 Oktober 2021. Semoga saudara dapat beristirahat dengan tenang dan esok bangun dengan kondisi yang senang. Tuhan menyertai.